Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Sri Murdiawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Al-Huda Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada video ini akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pada tahap buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Pada tahap ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Pada tahap gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Pada tahap jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Pada tahap atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat, yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul, terampil, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya susun adalah, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, serta karakter yang muncul pada peserta didik pada mata pelajaran teknologi, informasi, dan komunikasi. Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan antara lain, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik pada mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya susun adalah, apakah ada sumber dan referensi pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi yang telah berhasil dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan? Media atau aplikasi apa yang digunakan untuk merangsang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana karakter siswa dapat terbentuk? Tindakan atau penyelidikan yang dapat saya lakukan yaitu dengan mencari referensi dan sumber di internet dan komunitas MGMP, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaan yang saya susun adalah, apa saja hasil karya yang diciptakan oleh peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi dalam pelajaran teknologi informasi dan komunikasi? Apakah aplikasi atau media pembelajaran yang digunakan selaras dengan materi pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi tidak hanya diterapkan pada mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi saja, namun juga pada mata pelajaran lain? Apakah ada keterkaitan antara kreativitas dan motivasi belajar peserta didik dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan antara lain,
membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, melakukan observasi tentang teknologi dan media yang tepat yang dapat menunjang proses pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila, dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya susun adalah, bagaimana langkah-langkah untuk melakukan pembelajaran yang dapat merangsang kreativitas dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi? Apa saja aplikasi atau media yang digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pelaksanaan proses pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang dapat saya lakukan yaitu membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan juga instrumen penilaian yang tepat, mencari media atau aplikasi pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran, serta pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Selanjutnya yaitu atur eksekusi. Pertanyaan yang saya susun adalah, siapa saja yang memonitor peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik dalam pelajaran teknologi informasi dan komunikasi? Apa indikator keberhasilan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, serta karakter yang muncul pada diri peserta didik pada pelajaran teknologi informasi dan komunikasi? Siapa saja yang saya libatkan dalam usaha peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik pada pelajaran teknologi informasi dan komunikasi? Kapan usaha peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik pada pelajaran teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah, guru mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi di sekolah. Terwujudnya peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Guru mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi, orang tua, dan wakil kepala bidang kurikulum selama peserta didik belajar di sekolah. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Semoga selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.